Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa. Senang bisa berjumpa dengan para kekasih Kristus bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Saya percaya hari ini, tanggal 19 Juni 2021, kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Oleh sebab itu, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita salah gunakan. Tuhan selalu ingin agar setiap kita kembali kepada kebenarannya. Tuhan selalu ingin supaya kita hidup di dalam pertobatan yang sejati. Nah, oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 108. Mazmur pasal 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 15 sampai dengan 17. Yeremia pasal 34 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada semuanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Yeremia pasal 34 ayat 15 sampai dengan 17. Pertobatan yang sejati adalah keputusan untuk meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Sekali lagi,
Pertobatan yang sejati adalah keputusan untuk meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, karena arti dari bertobat itu sendiri adalah berpaling. Biasa kita kenal dengan istilah Yunani yaitu metanoia atau berbalik dari arah kehidupan yang sebelumnya telah ditempuh. Kalau sebelumnya orang berjalan ke arah utara, maka sekarang ia berbalik, berbaliknya 180 derajat dan berjalan ke selatan. Kalau sebelumnya orang hidup bertentangan dengan kehendak Allah, sekarang ia berbalik dan hidup melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya pertobatan yang sejati haruslah diwujudkan dalam tindakan meninggalkan pola kehidupan yang berdosa dan oleh anugerah Allah mengambil keputusan untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama tersebut. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, wujud dari pertobatan yang sejati ini dikemukakan Allah kepada umatnya dan dicatat di dalam Yeremia pasal 34. Untuk itu ia menegur umatnya agar mereka telah hidup di dalam pertobatan yang semu atau tidak sejati. Dia berkata bahwa mereka telah bertobat dan memaklumkan pembebasan kepada para budak yang selama ini mereka tindas. Namun, segera sesudah itu mereka kembali menindas orang-orang yang telah mereka lepaskan dari perbudakan tersebut. Artinya, pertobatan yang mereka lakukan merupakan pertobatan yang semu. Sebagai akibat, Allah menghukum umatnya. Artinya, pertobatan yang sejati adalah keputusan untuk meninggalkan dosa dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa bandingkan dari Roma pasal 12 ayat 2. Bagaimana di situ dicatat tentang perubahan akal budi. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah pertobatan yang sejati dimulai dari cara pandang kita, pola pikir kita. Sebuah metanoia akan terjadi sungguh-sungguh kalau dalam kehidupan kita terjadi perubahan pola pikir. Sebab kalau pola pikir kita tidak mengalami perubahan, maka akibatnya kita akan kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Kenapa? Sebab pola pikir kita tidak berubah. Tapi kalau pola pikir kita berubah dari negatif kepada positif, maka saudara, pertobatan kita akan semakin baik dan kita bisa mengalami pertumbuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita belajar. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita katakan bahwa kita bertobat, maka mari kita memulai dengan cara pikir kita. Pola pikir kita, metanoia, supaya sungguh-sungguh kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang bukan semu, bukan yang dari kulit saja, bukan dari penampilan saja, tetapi sungguh-sungguh perubahan itu terjadi dari dalam hidup kita. Sebab itu dimulai dari pola pikir kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kembali kita diingatkan. Mari, kekasih Kristus. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus, menanggung semua dosa
dan segala kejahatan kita, dengan tujuan supaya saudara dan saya diselamatkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kesempatan yang telah Tuhan berikan, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita salah gunakan. Sekali lagi, mari kita bertobat yang sejati. Jangan bertobat yang semu. Dan dimulai dari cara berpikir kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya titah-titah-Mu sempurna dan membawa kehidupan bagi orang yang melakukannya. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami apabila kami hidup menyimpang dari firman-Mu dan tidak sungguh-sungguh berbalik dari dosa. Namun, Tuhan, jatuh bangun di dalam kejahatan yang sama, tolonglah diri kami oleh anugerah-Mu agar kami dapat hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya, dalam pertobatan yang sejati. Mampukanlah diri kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami memelihara pertobatan yang telah kami lakukan. Dengan demikian, hidup kami tidak berjalan di dalam kesia-siaan, namun di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan menyenangkan hati-Mu. Pagi ini kembali kami naikkan syukur kami, ya Allah. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam, dan kami boleh masuk pada hari yang baru. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan Yesus Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami dengan keberhasilan. Biar apa yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Tuhan Engkau membuat berhasil. Biar Tuhan memakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi setiap orang yang berada di sekeliling kami. Biar Tuhan beri kesempatan kepada kami semua supaya pertobatan yang kami alami, mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya, dan kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini, ya Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati pribadi-pribadi kami, berkati keluarga rumah tangga kami, dan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami percaya kami memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga terus berdoa, menyerahkan seluruh warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon kasih-Mu menuntun umat Tuhan di wilayah ini. Ampuni umat-Mu, ya Allah. Jikalau sampai hari ini mereka terus berlawanan dengan kehendak-Mu, mereka berontak kepada firman-Mu, ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Hamba mohon biarlah anugerah-Mu yang berlimpah itu menjamah hati pikiran mereka dan membawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu. Sehingga mereka hidup berkenan, mereka hidup di dalam pertobatan yang sejati dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya Tuhan, hamba percaya kasih-Mu begitu besar kepada seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap orang yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan mengasihi umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Saat ini hamba juga mau berdoa, Bapa, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu kepada bangsa negara kami. Ya Tuhan, tolong kami semua agar kami boleh luput, kami boleh terlepas dari masalah COVID-19 ini yang semakin banyak. Tuhan tolong kami, lindungi dan pelihara kami. Tuhan,
Jamah setiap umat agar mereka mau mengambil bagian di dalam vaksinasi nasional, supaya mereka juga boleh mendapat kekuatan secara fisik dari vaksinasi ini. Tuhan tolong supaya setiap umat memiliki pikiran yang positif, apa yang telah dirancangkan, dikerjakan oleh para pejabat pemerintah, Tuhan berkati semuanya yang baik. Bapak terima kasih, para medis, para dokter, Tuhan berkati, lindungi mereka juga, supaya mereka bekerja dengan kekuatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa, Tuhan mohon belas kasihan daripada Tuhan bagi bangsa negara kami, biar terus ada terjadi pemulihan bagi ekonomi kami, agar ekonomi ini tidak membuat kami menjadi melarat, tapi Tuhan tolong kami supaya bangsa negara kami boleh kembali normal seperti biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, keamanan bagi bangsa negara kami. Biar Tuhan juga menjamah semua para aparat yang dipercayakan untuk menjalankan tugas fungsi mereka. Tuhan turut campur tangan supaya setiap para aparat TNI Polri bisa menjalankan tugas mereka dengan sungguh takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa negara kami. Dan hamba juga terus berdoa Tuhan, juga jamah tanah Papua dan setiap daerah yang kami tinggal, spesial bagi kota Manokwari kami. Tuhan memberkati para gubernur, wakil, dan semua jajaran yang ada, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran yang ada, Bapak Wali Kota, Wakil, dan semua jajaran yang ada. Tuhan tolong berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para hamba-hamba-Mu ini, agar mereka juga menjalankan fungsi tugas mereka dengan takut Tuhan, dengan sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Bapak terima kasih untuk semuanya. Dan pagi hari ini hamba juga mau berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat, rekan-rekan hamba, saudara-saudari hamba yang mengambil bagian di dalam kegiatan hamba pagi hari ini. Bapak hamba berdoa memberkati mereka semuanya, memberkati hamba-Mu Ibu Yulianatan. Tuhan terus berikan kasih-Mu kepada Ibu Yulianatan. Biarlah kekuatan Tuhan terus memimpinnya di dalam kebenaran. Biarlah kehidupannya ada di dalam hidup pertobatan yang sejati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Dia boleh berdiri menjadi panutan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam hidupnya selalu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan terus juga pakai hidupnya menjadi berkat, saluran berkat bagi suaminya, bagi anak-anak, bagi banyak orang di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanannya. Tuhan tolong supaya dia hidup sungguh di dalam pertobatan yang sejati, mempermuliakan Engkau dari kehidupannya selalu. Berkati segala pekerjaannya, berkati suami dan anak-anaknya, berkati pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Yopi Rumondor. Tuhan dimanapun berada hari ini, Tuhan juga memberkati pribadinya, memberkati keluarganya. Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau selalu. Tuhan bawa dia terus hidup di dalam pertobatan yang sejati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan turut campur tangan. Tuhan buat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati orang-orang yang disayang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dia hidup di dalam pertobatan yang sejati untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk misi penginjilan pedalaman yang jauh di ujung timur sana. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam penginjilan ini.
untuk menyatakan isi hati-Mu. Biarlah mereka juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka hidup di dalam pertobatan yang sejati. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini yang dipercayakan Engkau kepada mereka, hamba percaya bahwa Tuhan terus turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan setiap orang yang diinjili Tuhan jamah sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana, hamba percaya bahwa Tuhan Engkau tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan mereka. Spesial jiwa-jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati misi penginjilan pedalaman ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang Tuhan percayakan berada di dalam misi penginjilan pedesaan ini di Papua ya Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba juga terus berdoa untuk hambamu Pak Ronald Peter. Tuhan juga terus memberkati di dalam semua aktivitasnya, spesialnya di dalam pelayanannya. Biarlah pertobatan yang ia alami dalam kehidupannya tetap menjadi pertobatan yang sejati. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepadanya untuk tidak berbalik kepada hal yang salah lagi, tetapi dia terus mengalami pertumbuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan yang benar, sehingga terus nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan pakai pribadinya menjadi panutan bagi keluarganya, bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini untuk terus boleh berkarya di dalam kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Biar Tuhan lindungi, Tuhan pelihara pekerjaannya, pelayanannya, berkati pribadinya, berkati keluarga rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Pak Beni, Komalia, dimanapun berada saat ini. Hamba tetap mohon kasih Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Tuhan tolong pribadinya. Tuhan tolong keluarga rumah tangganya. Apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupannya sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nampak dari kehidupannya. Apa yang menjadi pergumulannya hari ini, Tuhan tolong dia. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan yang terbaik kepadanya. Semua pekerjaan yang ditanganinya, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, pribadinya, bahkan juga bagi orang-orang yang dikasihinya. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan pakai hidupnya untuk menyatakan kasih kuasa-Mu kepada setiap orang yang dijumpainya. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun melimpah atas hamba-Mu, Pak Beni Komalia. Demikian juga hamba berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Nora Tutupoli, Patia Nasarani. Tuhan memberkati, Tuhan terus campur tangan di dalam pribadinya, di dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan nyatakan kasih-Mu sehingga dia hidup sungguh di dalam pertobatan yang sejati, bukan hanya sekedar hidup, tapi dia hidup dan menghasilkan buah-buah pertobatan seperti yang Engkau mau, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati orang-orang yang dikasihinya. Beri kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Terpujilah Tuhan. Hamba bicarakan seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap umat Tuhan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam ibadah raya pada besok pagi maupun pada sore hari. Seluruh hamba-hamba Tuhan, hamba berdoa supaya mereka mempersiapkan diri yang benar,
bukan sekedar, sehingga ibadah raya yang kami akan lakukan bukan menjadi ibadah raya yang rutinitas, tetapi merupakan ibadah raya yang menjadi satu kebutuhan di mana kami membutuhkan hadirat-Mu senantiasa. Berikan cara pikir kami di dalam pertobatan yang sejati, supaya kami datang mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah kami dengan sungguh rindu, haus, dan lapar kepada firman-Mu, ya Allah. Sehingga pada saat kami mengambil bagian di dalam ibadah raya kami, baik onsite, baik online, kami sangat menghargai, kami menghormati Tuhan. Ibadah raya tersebut dari awal sampai dengan selesai, biarlah nama Tuhan saja disanjung, dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami semua di dalam persiapan untuk ibadah pada besok pagi. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja dalam persiapannya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh taat kepada protokol, sehingga tidak membawa bahaya bagi kami, tapi kami juga selaku hamba-hamba, kami juga mau taat kepada apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami lewat hamba-hamba-Mu, lewat pemerintahan yang ada, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa, berikan cuaca yang terbaik pada besok pagi dan malam hari di dalam kegiatan ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat waktu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, mari kekasih Kristus kita metanoia yang benar dimulai dari pola pikir kita. Ingat, dari pola pikir kita. Kita berbalik 180 derajat dan tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Setelah kita mengalami pertobatan, kita harus hidup terus dalam pertobatan sampai kita menghasilkan buah-buah pertobatan tersebut. Sehingga kita hidup di dalam pertobatan yang sejati, bukan pertobatan semu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.